Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kajian kita masih pada Kitabuz Zakah, pembahasan tentang zakat. Dan kita masuk kepada hadis Ali bin Abi Thalib nomor 500 dari kitab Bulughul Maram. Beliau membawakan an Aliyin radhiyallahu an, qala laisa fil baqaril awamili sadaqatun, rawahu Abu Dawud wa Daruqutni warrajihu waqfuhu aidan. Dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, tidak ada kewajiban zakat pada sapi-sapi pekerja, sapi yang biasa dipakai untuk membajak sawah, itu tidak ada zakatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian juga oleh Imam Daruqutni, dan yang lebih kuat hadis ini adalah hanya sampai atau hanya mauquf pada perkataan Ali bin Abi Thalib. Artinya tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW, tapi berhenti pada Ali bin Abi Thalib. Itu namanya mauquf, atau dikenal dengan istilah ini adalah athar. Tetapi karena athar seperti ini, tidak mungkin sahabat Nabi membuat suatu hukum, maka dibawa kepada kemungkinan terbesar adalah Ali bin Abi Thalib mendengar atau menerima ilmu semacam ini dari Rasulullah SAW. Meskipun secara sanad hadis ini ada masalah, di antaranya adalah perawinya ada yang bernama Siwar ibnu Mus'ab. Dia ini perawi yang matrukul hadis. Hadisnya ditinggalkan oleh para ulama. Tetapi telah disebutkan oleh banyak para ulama bahwa hadis-hadis yang senada dengan ini banyak sekali dan sahih. Sehingga secara makna, meskipun hadis ini lemah, tetapi maknanya disepakati oleh para ulama dianggap sahih, bahwa sapi-sapi pekerja itu tidak ada zakatnya meskipun banyak dan harganya mencapai nisab. Contoh misalnya, ada petani, atau mungkin bukan petani ya, kalau petani enggak banyak biasanya sapinya, bosnya petani mempunyai sapi sampai 100. Tapi sapi 100 ini semuanya adalah sapi pekerja, sapi yang digunakan untuk membajak sawah. Ini dulu ya, sekarang pakai traktor. Ya, nanti bisa dikiaskan kepada traktornya. Maka sapi-sapi pekerja ini meskipun banyak jumlahnya, meskipun kalau sapi pemeliharaan yang digembalakan itu ketika berjumlah 30 harus dikeluarkan zakatnya, tapi sapi-sapi pekerja tidak ada zakat yang harus dikeluarkan. Meskipun banyak jumlahnya, meskipun mencapai nisab, kalau dikonversikan dengan uang rupiah atau emas, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Oleh karena itu,
kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang jelas-jelas sahih bahkan muttafaqun alaih yang menguatkan hadis ini, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa ala muslimin fi abdihi wala farasihi shadaqah. Tidak ada zakat bagi orang Islam ketika mempunyai harta berupa budak-budak dan kuda-kuda. Kenapa demikian? Karena budak itu alat bekerjanya. Jadi orang yang punya budak dahulu itu, budaknya bekerja, hasilnya diberikan kepada tuannya. Mereka dahulu punya kendaraan berupa kuda, harganya mahal. Bahkan kalau dihitung dengan emas itu sudah mencapai nisab. Tetapi ternyata Rasulullah SAW meniadakan zakat kuda meskipun mahal, meskipun mencapai nisab. Karena memang itu adalah alat untuk bekerja atau kebutuhan kesehariannya. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama bahwa semua harta atau benda kalau memang dipersiapkan sebagai alat bekerjanya, maka benda harta tersebut tidak ada zakatnya. Apa itu contohnya? Di dalam nas hadis, budak, kemudian kuda, tunggangan, dikiaskan pula onta yang menjadi tunggangan keseharian, kemudian juga dikiaskan pada zaman dahulu kendaraan-kendaraan yang memang hasilnya atau kalau dijual itu mahal, tapi kalau itu adalah keperluan keseharian maka tidak ada zakatnya. Dikiaskan pula oleh para ulama sekarang, orang-orang yang punya kendaraan yang diperlukan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, sepeda motor, meskipun jumlahnya banyak. Mungkin ada orang atau sebagian kita kalau beli sepeda motor belinya yang mahal-mahal, ya. Tapi memang keperluannya. Kalau ditanya kenapa nggak beli yang murah saja, dia mampu, dia bisa beli mahal karena di situ di barang yang mahal itu ada kualitas misalnya, dia juga prioritas kenyamanan, tidak salah. Maka dia berhak membelinya karena dia mampu. Meskipun mencapai nisab, maka sepeda motor, mobil, maka tidak ada zakatnya. Ada satu unit mobil harganya 1 M, bahkan lebih. Ada nggak zakatnya? Hah? Ada nggak zakatnya? Orang punya mobil harganya 1 M atau lebih, apakah ada zakatnya? Kalau dijawab tidak, keliru. Kalau dijawab ya, keliru juga. Maka jawabannya bergantung kepada kondisi atau penggunaan mobil tersebut. Kalau itu adalah barang dagangan, ada zakatnya. Tapi kalau itu adalah kendaraan yang ia butuhkan oleh dirinya atau keluarganya, yang dipakai dalam kehidupan sehari-harinya, maka tidak ada zakat pada harta tersebut. Demikian pula para ulama memasukkan, yaitu semua barang-barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Rumah. Rumah itu kalau dihitung mahal, bahkan kalau disamakan dengan emas itu sudah mencapai nisab 85 gram emas, ya. Jadi kalau satu rumah itu diuangkan atau diemaskan sudah berapa gram itu. Tapi rumah yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari tidak ada zakatnya. Pakaian juga demikian. Andaikan orang itu kaya raya, kemudian pakaiannya satu potong itu misalnya 1 juta, ya, itu pakaiannya 1 juta, atau mungkin 5 juta satu potongnya. Itu ada 10, ada 20 potong, sudah ratusan juta misalnya. Maka kalau itu adalah kebutuhan kehidupannya, maka tidak ada zakatnya meskipun mahal, meskipun harta itu mencapai nisab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah bukan termasuk membuang-buang harta ketika membeli pakaian, kendaraan yang sangat mahal 1 M dan lain sebagainya? Jawabannya tergantung kondisi orangnya. Kalau memang dia orang yang mampu, ya, kemudian dia memang butuh,
Dia beli yang mahal itu sesuai dengan kebutuhannya. Dia melihat yang mahal itu kualitasnya bagus, kenyamanan juga diprioritaskan, maka ini tidak ada masalah. Bahkan zaman dahulu para khulafaur rasyidin atau para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, mereka ada yang hidupnya mewah, tetapi mereka ini tetap mengeluarkan haknya harta. Makanya para ulama mengatakan tidak bisa kemudian orang yang kaya raya hidupnya mewah kemudian dibilang orang yang tidak zuhud misalnya, tidak bisa. Karena zuhud itu bukan terletak pada pakaian yang compang-camping, bukan terletak pada kehidupan yang serba pas-pasan, tidak. Kalau kita lihat zuhud, itu definisi yang paling dekat itu seperti yang dikatakan oleh salah seorang ulama dahulu namanya Sulaiman Ad-Darani. Beliau mengatakan yang namanya zuhud itu adalah meninggalkan apa saja yang akan melalaikan dari Allah. Itu zuhud. Jadi apapun yang akan melalaikan dari Allah ditinggalkan, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Ya. Misalnya, dia punya perdagangan. Ketika dia dagang, kemudian waktunya sholat, tidak bisa sholat, ditinggalkan dagangnya. Meskipun dia kaya raya, maka orang tersebut bisa menjadi orang yang zuhud. Kita pernah mendengar sebuah kisah Fudail ibnu Iyad. Beliau ini mempunyai guru namanya Ibnul Mubarak. Abdullah ibnu Mubarak ini orang kaya, tapi alim, zuhud. Karena dia memang anaknya orang kaya, ya, atau mendapatkan peninggalan harta benda yang banyak. Ibnul Mubarak ini selalu mewasiatkan kepada murid-muridnya termasuk Fudail ibnu Iyad supaya hidup sederhana, mengambil dunia secukupnya, sedikit saja karena semakin banyak hisapnya. Lalu kemudian Fudail ibnu Iyad melihat sang guru Ibnul Mubarak punya modal dagang yang luar biasa besarnya. Modalnya banyak sekali, hartanya banyak, harta perdagangannya. Maka Fudail ibnu Iyad bertanya, wahai guruku, engkau selalu mewasiatkan kepada kami sederhana, taqallul minad dunya, hidup pas-pasan saja, tidak perlu banyak-banyak sehingga melalaikan dari Allah. Tapi kenapa aku melihat engkau itu barang daganganmu luar biasa banyak? Apa kata beliau? Beliau mengatakan, aku lakukan demikian supaya aku bisa memuliakan kehormatanku dan tidak meminta-minta. Ya. Kemudian aku pun bisa memuliakan diriku dan keluargaku dengan nafkah yang halal. Lalu yang ketiga, beliau mengatakan, aku juga bisa gunakan harta itu untuk sarana menuju Allah, ketaatan kepada Allah. Lihat bagaimana seorang yang disifati zuhud tapi hartanya banyak, tidak ada masalah. Kalau memang hartanya itu adalah dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak ada masalah. Orang Islam kaya raya, tidak ada masalah. Karena memang ada dari sekian banyak sahabat Nabi yang terkenal kaya raya. Ya, yang penting dia adalah orang-orang yang menunaikan haknya harta. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari sini kita bisa ngambil beberapa poin diantaranya yang paling penting ketika Rasulullah mengatakan tidak ada zakat dalam harta berupa sapi-sapi pekerja, tidak ada. Maka semua alat pekerja seperti pabrik itu tidak ada zakatnya, pabriknya. Alat produksinya nggak ada zakatnya. Ya. Misalnya juga ada orang punya jual beli tanah, di situ punya kantor, di situ punya mesin fotokopi, mesin ini dan lain sebagainya, tidak ada zakatnya, karena itu alat untuk bekerjanya sehari-hari. Apalagi misalnya orang yang punya perusahaan rental mobil, maka mobil-mobil jumlahnya sekian banyak, tidak ada zakatnya karena ini alat. Nanti zakatnya hasilnya, uangnya. Ya. Kemudian yang lain-lainnya juga demikian. Ikhwan fillah azakumullah,
maka di sini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak bisa mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Dalam hal zakat, padahal sama-sama harta, tapi ada harta yang dizakati, ada pula harta yang tidak dizakati. Harta yang dizakati adalah emas, perak, uang, pertanian, panenan, kemudian ternak-ternak tertentu. Tapi ada di antara sekian banyak harta ini seperti ternak tapi untuk bekerja dan alat-alat untuk membuat ini dan itu, produksi ini, produksi itu, maka tidak ada zakatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, apa yang kita sebutkan yang lalu, ketika ada sebagian kelompok mewajibkan atau mengharuskan zakat profesi, ya, mengharuskan misalnya, maka ketika kita tahu bahwasanya dalam Islam itu tidak ada zakat profesi, maka tidak boleh kita mematuhinya, kecuali kalau langsung dipotong begitu oleh perusahaan, ya sudah, relakan, anggap saja ini adalah sedekah, jangan dianggap zakat karena itu bukan zakat. Nanti tiap tahunnya hitung zakat lagi, keluarkan zakat lagi. Yang dipotong oleh perusahaan, yang dipotong oleh misalnya instansi tertentu, maka anggap saja itu derma, bukan zakat, karena tidak ada zakat profesi, per bulan tidak ada. Nah, kita sebagai seorang mukmin tidak boleh mentaati kebijakan seperti ini. Kalau kita taat patuh, berarti kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Ya, dikhawatirkan ini termasuk dalam kategori peribadatan kepada selain Allah. Ingat, beribadah kepada selain Allah itu bukan hanya rukuk sujud saja kepada selain Allah, tapi taat patuh kepada suatu hukum yang dibuat, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ini termasuk peribadatan kepada selain Allah. Taat patuh ibadah kepada selain Allah. Teringat sebuah hadis, yaitu Adi bin Hatim. Ini sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Beliau ketika mendengar Nabi Muhammad SAW, beliau dahulu masih kafir, ya, Nasrani. Rasulullah SAW membaca sebuah ayat, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka orang-orang Nasrani, demikian pula Yahudi, menjadikan yaitu pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Demikian pula mereka menjadikan Isa Al-Masih itu anaknya Isa bin Maryam itu dijadikan sebagai anak Tuhan. Kemudian Adi bin Hatim, yang mana dia ini dahulu Nasrani, ya, dia tidak merasa bahwasanya mereka mempertuhankan, yaitu pendeta-pendeta mereka. Maka Adi bin Hatim mengatakan, falqultu lahu inna lasna na'buduhum. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu tidak menyembah mereka, tidak menyembah pendeta, tidak menyembah rahib-rahib. Apa kata Rasulullah SAW? Qala alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu. Fakultu bala, qala fatilka ibadatuhum. Kata Nabi SAW kepada Adi bin Hatim, wahai Adi, bukankah mereka itu mengharamkan, jadi pendeta, rahib-rahib mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, lalu kalian pun juga mengikuti, yaitu mengharamkan juga apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan bukankah mereka itu mengharamkan, bukankah mereka itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, lalu kalian pun juga demikian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Hukum dibuat-buat, kalian ikut-ikutan, patuh. Maka kata Rasulullah SAW ketika dikatakan demikian, kata Adi bin Hatim, kalau memang begitu ya iya benar, kami dulu taat patuh kepada pendeta, rahib,
menghalalkan apa yang diharamkan Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, dibalik-balik hukumnya. Kami patuh, kita ikuti. Maka Rasulullah mengatakan fatilka ibadatuhum. Itulah beribadah kepada rahib dan pendeta kalian. Oleh karena itu, ini fatal akibatnya. Kalau kita mengetahui bahwa itu adalah hal yang tidak wajib, maka jangan diwajibkan. Zakat profesi tidak ada keterangan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada orang yang mewajibkan, katakan tidak ada kewajiban zakat profesi karena memang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man waliya yatiman lahu malun falyattajir lahu wa la yatrukhu hatta ta'kulahu shadaqah. Rawahu Tirmidzi wa Daruqutni wa isnaduhu dha'ifun wa lahu syahidun mursalun 'inda Syafi'i. Artinya dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, semoga Allah meridai mereka, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa mengurusi anak yatim. Nah ini hati-hati ya, mengurusi anak yatim, kadang-kadang kita ini diuji dengan hartanya anak yatim. Karena apa? Karena hartanya anak yatim itu kadang-kadang melimpah. Makanya paling mudah mengumpulkan harta itu biasanya alasannya adalah mengasuh anak yatim. Ini paling mudah. Cuman ujiannya paling berat. Beda dengan mengasuh du'afa, mengasuh miskin, membuat pondok pesantren, ya. Itu tidak semudah ketika membuat panti asuhan anak yatim. Kenapa demikian? Karena motivasi dalam hadis-hadis Rasul jelas. Pahala yang melimpah tentang mengayomi anak yatim jelas. Sementara mengayomi santri-santri biasa itu tidak sedetil itu disebutkan dalam hadis. Ini hampir sama dengan pahala melimpah yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang membangun masjid. Itu jelas, barang siapa membangun masjid karena Allah, maka dia akan dibangunkan istana di surga. Makanya orang giat membangun masjid. Tapi kalau membangun gedung sekolah, itu agak susah. Betul ya? Nah, betul. Dan kita sedang mengalami berbulan-bulan tidak lunas-lunas ketika kita membangun gedung untuk pesantren, untuk sekolah. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit dimudahkan oleh Allah. Kenapa kok demikian? Karena memang motivasi dalam hadis jelas kalau untuk bangun masjid. Ya. Tapi kalau untuk bangun pesantren, bangun gedung untuk sekolah, tidak ada keterangan yang detail seperti ini. Padahal pahalanya pun juga melimpah. Karena ini sarana untuk kebaikan. Rasulullah mengatakan man ghaza faqad man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa menyiapkan pejuang maka dia sama dengan pejuang. Jadi kalau kita ini menyiapkan sekolahan, ikut membantu membangun, maka kita sama dengan pejuang di situ. Sama dengan orang-orang yang belajar berjuang untuk agama Islam. Kita kembali kepada masalah ini. Rasulullah mengatakan, barang siapa mengurusi anak yatim yang memiliki harta banyak, maka hendaklah dijalankan hartanya, didagangkan hartanya. Jangan sampai dibiarkan kemudian dimakan oleh zakat. Apa artinya? Dikurangi tiap tahun, akhirnya habis. Kalau habis sekali enggak ya. Maksudnya berkurang sehingga mentok sampai kurang dari nisab berhenti. Misalnya ada anak yatim mempunyai harta, misalnya dapat warisan, bapaknya meninggal dunia, ternyata warisannya itu rekening, isinya berapa? 1 miliar. Anaknya laki-laki cuma 1, otomatis harta itu jatuh ke tangan anaknya, yatim. Misalnya nggak ada ibu, nggak ada siapa-siapa, maka anak yatim kan masih kecil, ini perlu dikelola hartanya. Kenapa demikian? Karena kalau tidak dikelola hartanya, tiap tahun dikurangi zakat 2,5%, 2,5%, 2,5%, sampai akhirnya berkurang terus. Ya,
Maka dari itu orang yang mengurusi anak yatim kalau bisa yaitu menjalankan harta ini untuk kemaslahatan harta itu sendiri dan anak yatim itu sendiri. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Daruqutni. Secara sanad dia adalah dhaif, akan tetapi memiliki penguat yang mursal di sisi Imam Syafi'i. Dan hadis ini ikhwana fiddin azakumullah maknanya adalah sahih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Irwaul Ghalil juz ketiga halaman 258. Beliau mengatakan hadis ini memiliki banyak sekali penguatnya. Ya. Nah, ikhwan fillah azakumullah. Para ulama berbeda pendapat tentang zakat bagi harta anak yatim. Harta anak yatim itu wajib dizakati atau enggak? Ini maksudnya harta-harta yang sifatnya bukan yang dipakai ya. Seperti tadi rekening, kemudian mendapatkan warisan berupa barang dagangan, mendapatkan warisan emas 1 kilo misalnya. Ya, kadang-kadang kan begitu. Tiba-tiba meninggal dunia, simpanan orang tuanya jatuh ke tangan anaknya. Sehingga anaknya ini masih kecil, mungkin 1 tahun, 2 tahun, kemudian dia memiliki tabungan yang banyak. Nah, ini wajib dizakati atau tidak? Maka mayoritas para sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, mereka semuanya mengatakan wajib dizakati ketika mencapai nisab. Ya. Dan inilah pendapat mayoritas para imam seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Mereka mengatakan bahwasanya wajibnya zakat pada harta anak yatim kalau memang mencapai nisab itu sesuai dengan dalil-dalil umum. Apa itu? Innallaha qad iftaradha 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan zakat yang dikeluarkan oleh orang kaya mereka dan diberikan kepada orang miskin mereka. Rasulullah tidak pernah mengatakan kecuali yatim, tidak. Sedangkan orang anak yatim itu kadang-kadang juga kaya, ya, kadang-kadang kaya. Maka di sini Rasulullah melihat kewajiban zakat harta itu dilihat kepada hartanya, tidak dilihat kepada person. Ini berbeda dengan ibadah yang lain ya. Ibadah puasa dilihat personnya, mukallaf enggak, berakal enggak, balik enggak. Salat juga demikian, belum wajib kalau tidak berakal dan tidak balik. Salat. Haji juga demikian. Tapi kalau urusan harta yang dilihat bukan personnya, bukan orangnya sudah dewasa atau tidak, tetapi yang dilihat ada enggak hartanya mencapai nisab. Makanya zakat al-fitri itu wajib enggak ditunaikan untuk anak kecil? Ya. Ya. Bahkan orang gila sekalipun wajib dikeluarkan zakat fitrinya. Karena zakat fitri ini adalah ibadah mengeluarkan harta, maka yang dilihat itu adalah harta, bukan orangnya. Demikian pula zakatul mal. Tidak pandang apakah anak kecil, apakah yatim, apakah perempuan, apakah berakal, apakah sehat akalnya, gila, apakah kadang-kadang gila, kadang-kadang waras, tidak pandang. Karena ini adalah haknya harta, tidak dilihat kepada kondisi personnya. Ya, inilah bedanya antara ibadah berkaitan dengan harta dengan ibadah badaniyah, puasa, sholat, haji, itu dilihat kepada personnya. Syaratnya diantaranya adalah berakal sehat dan sudah balik. Tapi kalau urusan harta maka tidak dipandang. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya harta anak yatim tidak wajib dizakati. Tetapi mereka mengatakan demikian dikiaskan kepada ibadah-ibadah yang lain. Yang mana anak kecil, anak yatim itu pasti masih kecil. Ya. Antum harus paham yang namanya yatim itu kecil. Yang namanya anak yatim itu definisinya adalah man faqada abahu wa huwa lam yablugh. Itu definisi anak yatim. Makanya disebut anak yatim, bukan orang yatim. Gak ada orang yatim itu. Karena orang itu mesti dewasa. Kalau yatim mesti anak-anak sebelum balik. Man faqada abahu wa huwa lam yablugh. Anak yang kehilangan ayahnya sementara ia belum usia balik, itu adalah yatim. Ya. Umur berapa? Belum balik. Ya, tergantung. Kalau baliknya umur 12 berarti 12 itu sudah tidak yatim lagi. Rasulullah mengatakan la yutma ba'dal bulugh. Tidak ada istilah yatim lagi ketika sudah balik meskipun bapaknya hilang. Dan para ulama mengatakan kenapa dikatakan anak yang kehilangan ayahnya? Ya, ini mencakup dua permasalahan. Kehilangan ayahnya bisa mati ayahnya. Betul ya? Jadi meninggal dunia kan sudah kehilangan ayahnya. Yang kedua, mungkin saja tidak mati tapi hilang. Lalu hakim memutuskan sudah dianggap mati. Ini dulu sering kejadian. Ketika seorang bapak pergi haji, ya, naik kapal, itu 1 bulan, kemudian di sana 1 bulan, kemudian baliknya sebulan, 3 bulan penuh. Ternyata setahun tidak pulang-pulang. Dulu nggak ada HP, sehingga menghubunginya sulit menghubunginya. Ditunggu, tidak datang-datang. Maka dilaporkan kepada hakim, hakim mencari semampunya, kemudian tidak ketemu juga, keluar surat dari hakim, dinyatakan mulai hari ini bahwa bapaknya si fulan ini telah meninggal atau dianggap meninggal. Dianggap meninggal. Maka sejak itulah anak tersebut dihukumi yatim karena kehilangan bapaknya. Ya. Maka dia berkaitan dengan dirinya hukum-hukum anak yatim. Fadilah keutamaan yang besar ketika membantu anak yatim. Kemudian berkaitan dengan ibunya, dianggap suaminya mati, maka ibunya boleh menikah setelah menjalani masa iddah. Yang masalah itu ketika sudah menikah lagi, tiba-tiba nongol bapaknya. Ini kejadian dahulu. Jadi sudah dihukumi bapaknya hilang, dianggap mati, lalu sang istri menjalani masa iddah, anaknya dianggap yatim. Setelah masa iddah, kemudian sang istri menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Kemudian tiba-tiba bapaknya muncul. Nah, sekarang wanita ini jadi istri siapa? Nah, inilah kondisi, ini salah satu teka-teki ilmiah. Kapan suatu ketika wanita itu punya 2 suami dan dua-duanya sah? Ya, ini jawabannya. Jadi ketika seorang suami pergi jauh, kemudian tidak pulang-pulang, kemudian sang hakim memutuskan bahwa si laki-laki dianggap meninggal, lalu si wanita menjalani masa iddah, setelah itu menikah, tiba-tiba datang. Siapa yang salah kalau begini? Enggak ada yang salah. Ternyata ketika ditanya, loh kenapa kamu sampai 2 tahun tidak muncul-muncul? Ternyata tersesat. Di sana enggak punya fulus, tidak bisa pulang. Jalan kaki misalnya 2 tahun, bisa saja. Maka seperti ini para ulama mengatakan, kalau dilihat dari suami yang kedua ini menikahnya sah. Karena dia menikahi seorang wanita yang dianggap janda dan dihukumi oleh seorang hakim yang resmi. Wanita ini janda. Berarti dia suami. Kalau melihat kepada yang merantau tadi datang, ini juga masih suami. Kenapa demikian? Ternyata kenyataannya dia tidak mati. Maka saat itu wanita disuruh memilih. Mana yang kau mau, itulah suamimu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang namanya yatim itu adalah anak kecil yang kehilangan ayahnya, bukan ibunya ya. Kalau kehilangan ibunya bukan yatim, tapi apa? Piatu orang bilang ya. Tapi bukan yatim.
Jadi anak kecil yang kehilangan bapaknya sementara ia belum balik, itulah yatim. Dan ada motivasi dari Rasulullah SAW. Saya, kata Nabi, bersama pengayom anak yatim itu seperti begini di surga kelak. Rasulullah menunjukkan dua jari, yaitu jari telunjuk dengan jari tengah direnggangkan sedikit begini. Artinya apa? Dekat dengan Rasulullah di surga kelak, seperti dua jari dekatnya ini. Ya, para ulama membahas kenapa Rasulullah enggak dempetkan begini, kok direnggangkan demikian? Karena jelas berbeda antara Nabi dengan manusia yang lain, mesti ada bedanya lah. Itulah apa ungkapannya direnggangkan sedikit. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, masih berkaitan dengan hukum zakat bagi anak atau harta anak yatim, maka pendapat yang kuat, harta anak yatim ketika mencapai nisab maka tetap wajib dizakati. Wajib. Karena sama, semua harta sama. Dan orang melihatnya harta, ini ada harta. Misalnya begini, ada orang kaya raya punya misalnya ternak ribuan. Ternak apa? Ternak onta ribuan. Seorang bapak tiba-tiba meninggal dunia. Lalu ternaknya onta ribuan ini jatuh ke tangan anak kecil yang masih yatim. Apakah kemudian zakatnya berhenti? Maka pendapat yang kuat sebagaimana mayoritas para sahabat Nabi dan para imam mazhab, mereka mengatakan tetap berlaku zakatnya karena hartanya itu sama, bedanya kepemilikannya saja yang pindah. Tadinya dari ayahnya, sekarang ke anaknya. Itulah pendapat yang kuat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka permasalahan yang berikutnya disebutkan oleh para ulama bahwa, atau di sini tentang masalah anak yatim. Ini pembahasan khusus anak yatim, tentang hak-haknya anak yatim. Tadi kita katakan bahwasanya anak yatim itu anak yang kehilangan bapaknya sementara ia belum balik. Jadi kalau dia sudah balik bukan yatim lagi. Ya. Paham ya? Di sini ada yang bapaknya sudah meninggal dunia di sini? Ada? Angkat tangan coba. Satu, cuman satu. Dua, tiga. Antum bukan yatim. Bukan. Kenapa? Karena sudah balik, kecuali kalau antum belum balik. Maka kita anjurkan semua untuk menyantuni antum. Ya kan? Tapi karena sudah balik maka bukan yatim. Dan lucunya beberapa saat yang lalu itu ketika Ramadan ada perempuan sudah dewasa datang nangis-nangis minta sedekah, dia bilang saya ini yatim. Padahal umurnya 20 tahun. Masa belum balik 20 tahun? Ini keliru memasangnya. Ya, kalau dia yatim berarti saya juga yatim. Bapak saya sudah meninggal. Kan gitu. Jadi yatim itu batasannya adalah ketika balik. Kemudian bagaimana dengan orang yang ditinggal mati ibunya? Bukan yatim, tetapi dia dalam istilah kita piatu. Apa maksudnya? Apa bedanya? Apakah mereka diabaikan? Tidak. Motivasi yang sangat jelas untuk membantu, mengayomi adalah pada anak yatim. Ya. Karena biasanya yang menanggung nafkah itu adalah seorang bapak. Karena Allah mengatakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib atas seorang ayah yang punya anak untuk memberi nafkah dan pakaian yang layak. Jadi nafkah itu memang dibebankan kepada seorang ayah. Nah, ketika meninggal dunia ayah, maka biasanya anak tidak ada yang nafkahi. Tapi kalau orang meninggal dunia ibunya, biasanya orang tua ayahnya masih ada dan tetap menafkahi. Ya. Makanya termasuk kekeliruan di tempat kita ini, ya. Seorang laki-laki ketika menceraikan istrinya, itu anaknya juga diceraikan. Ini keliru. Sehingga apa? Ya betul dia menceraikan istrinya, nggak ada nafkah. Tapi anaknya tetap anaknya, nggak bisa diceraikan. Nasabnya kepada dia. Dan kewajiban nafkah itu sampai anak tersebut mandiri atau dewasa. Nggak bisa dilepas. Jadi ada subhanallah, laki-laki menikah, cerai, dapat anak, menikah lagi, cerai lagi, dapat anak, menikah lagi, cerai lagi, dapat anak, menikah lagi di sana, cerai lagi, dapat anak. Semua anaknya dicerai juga semuanya. Maksudnya apa? Tidak dihubungi, tidak dinafkahi, tidak digubris, dan bahkan tidak tahu menau bagaimana kondisi anaknya.
Padahal anak itu adalah nasabnya kepada bapaknya. Ini kekeliruan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan berarti kemudian membantu anak piatu itu tidak ada, tetap kita membantu mereka karena mereka du'afa, orang lemah. Tapi pahala yang melimpah yang dijelaskan oleh Nabi SAW itu ada pada membantu mengayomi anak yatim. Tapi bukan berarti kemudian diabaikan orang-orang yang lemah, semua orang dibantu. Cuman skala prioritasnya itu ditekankan anak-anak yatim yang tidak ada orang-orang yang menafkahinya. Tapi ingat, tadi kita sampaikan, kadang-kadang anak yatim itu kaya, punya harta banyak dari orang tuanya yang meninggal dunia, tapi dia belum bisa mengelola. Yang mengelola siapa? Yang mengelola adalah yaitu orang yang mengayomi atau orang yang mengurusi anak yatim tersebut. Sehingga apa? Sehingga dia dituntut untuk menjalankan hartanya anak yatim untuk kemaslahatan harta tersebut dan anak yatim tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya ini menunjukkan kepada kita ini dianjurkan kalau kita ini mengasuh anak yatim, ya, memelihara anak yatim itu pahalanya luar biasa. Cuman ujiannya berat, ya. Mengayomi anak yatim itu tidak sekedar ngirim transfer uang saja. Yang paling sempurna itu ya sudah dijadikan seperti anak sendiri, ya, dibawa ke rumah, diasuh, dikasih tempat tidur, dikasih makan setiap hari, dikasih pakaian, itu yang sempurna. Tapi kalau memang tidak mampu ya sudah, paling tidak mungkin membiayai sekolah, mondok, ya, memberi santunan, ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi yang disebutkan oleh Nabi SAW, ana wa kafilul yatim, saya ini bersama orang yang kafil. Kafil itu menanggung semua kebutuhan yatim, semuanya, baik dari sisi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan biaya-biaya yang lain ditanggung oleh seseorang. Dan apabila pengurus yatim ini mendapati hartanya anak yatim, maka dia dianjurkan untuk mengembangkan atau memperdagangkan. Yang penting apa? Tidak diam lalu berkurang dan berkurang. Kalau bisa demikian. Kenapa demikian? Allah merintahkan dalam Al-Quran, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berlakulah kebaikan, maka sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian ikhwana fiddin azzakumullah, orang yang mengurusi harta anak yatim, maka dia tidak boleh asal-asalan ketika mengurusi hartanya anak yatim. Ini catatan bagi mungkin diantara kita ingin membuka panti asuhan khusus yatim. Perlu diingatkan dan perlu hati-hati. Karena nanti yaitu interaksinya dengan harta, dan harta itu adalah harta yang sangat diharamkan bagi orang yang tidak punya hak, ya. Allah mengatakan wala ta'kulu amwalal yatama dzulman, jangan memakan harta anak yatim secara zalim. Dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, jangan kau dekati hartanya anak yatim kecuali dengan cara yang paling bagus. Maka itu dari sini juga para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasanya pengurus harta anak yatim kalau bisa mengurusinya dengan cara yang lebih baik, dan cara yang lebih baik diantaranya adalah yaitu menjalankan harta anak yatim, dibuat usaha supaya berkembang, bukan untuk pribadi yang mengasuh anak yatim, tetapi untuk kemaslahatan harta anak yatim dan yatim itu sendiri. Dan di sini sekaligus menunjukkan kepada kita keutamaan mengayomi anak yatim. Kita skor dulu untuk adzan Isya, lalu kita lanjutkan setelah adzan. Allahu a'lam. Kita sambung kembali masih berkaitan dengan hak-haknya anak yatim. Jadi yang pertama, kita dianjurkan untuk mengayomi anak yatim. Karena Nabi menjanjikan keberadaan orang-orang yang mengayomi anak yatim berada di surga dekat sekali dengan Nabi seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan mengayomi anak yatim itu
tidak hanya sekedar membiayai, ya, tapi semua kebutuhan diberikan, termasuk kebutuhan yaitu tempat tinggal, pakaian, pendidikan, bahkan kasih sayang kepada mereka. Dan ini perlu biaya. Sebagaimana kita mempunyai anak, maka anak kita biaya butuh. Demikian pula ketika kita ini mengayomi, mengasuh anak yatim, maka anak yatim pun juga butuh biaya. Dan itu cukup besar, makanya ujiannya berat. Tapi pahalanya surga, luar biasa. Makanya kalau disuruh milih, antum disuruh milih, antum pelihara anak yatim atau pelihara kucing, maka lebih baik pelihara yatim kalau disuruh milih. Kenapa demikian? Memelihara anak yatim berpahala memasukkan ke surga. Bahkan ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, atuhibbu an yalina qalbuka wa tudriku hajatak. Kata Nabi SAW, apakah kamu ingin hatimu itu lunak dan engkau dimudahkan mendapatkan hajatmu? Maka Rasulullah mengatakan, irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'im min ta'amika. Kata Rasulullah, kalau engkau ingin hatimu lunak, jadi orang kalau memelihara anak yatim itu tahu, oh anak ini kasihan, tidak punya bapak, sehingga hatinya akan lunak. Kemudian akan dimudahkan oleh Allah, kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi insya Allah kalau ikhlas karena Allah. Tapi bukan berarti kemudian orang harus kaya raya, enggak, kadang-kadang diuji oleh Allah. Kata Rasulullah, kasihilah atau sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya, dan berilah makanan dari makananmu. Jadi kalau ngasih anak yatim makanan, itu makanan yang kita makan sehari-hari dan makanan yang dimakan oleh anak-anak kita, jangan dibeda-bedakan. Jadi kalau kita memasukkan anak yatim ke keluarga kita, anggap seperti anak sendiri. Ya, dalam hal apa? Kasih sayang, pelayanan, pembiayaan dan lain sebagainya, bukan dalam hal nasab, karena nasab tidak bisa disambungkan kepada yang bukan bapaknya. Ya. Jadi beri makanan sesuai dengan apa yang kita makan. Jadi kalau kita makan daging, yatim kita kasih daging. Begitu. Jangan kebalik, kita makannya tempe tahu, tapi kucing kita makanannya mahal. Ya, makanan sekaleng itu sampai 50.000. Padahal kita ini makannya tempe tahu yang 1.000-2.000 sudah cukup. Tapi kemudian apa? Pelit kepada anak yatim. Kita bukan melarang orang melihara kucing, bukan. Cuman masalahnya kadang-kadang itu dia lebih perhatian kepada hewan, ya, kucingnya daripada perhatian kepada dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Bagus sekali kalau misalkan dia melihara kucing dan melihara anak yatim, Masya Allah, luar biasa seperti ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimahullah, hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Tabrani, dinyatakan hasan oleh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Targhib wa Tarhib. Kemudian haram memakan harta anak yatim. Maksudnya memakan di sini adalah menggunakan untuk kebutuhan pribadi. Artinya apa? Karena biasanya memakannya, maka diungkapkan dalam ayat Al-Qur'an, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslauna sa'ira. Dalam surat An-Nisa ayat 10 Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak-anak yatim dengan cara yang zalim, ya, maka ibaratkan atau sama saja dia memasukkan ke dalam perut-perut mereka api dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Jadi para ulama mengatakan, dan ini sepakat, dalam ayat yang dilarang itu memakan harta anak yatim. Bagaimana kalau tidak untuk makan? Diambil buat beli motor. Diambil harta anak yatim, dia punya yatim banyak, hartanya melimpah, diambil kan tidak tahu, dibuat bangun rumah. Kan tidak dimakan, ayatnya kan dimakan. Dijawab oleh para ulama, yang dimaksud dalam ayat di sini bukan sekedar makan, tetapi mengambil yang bukan haknya, masuk dalam kategori kezaliman ini. Tidak boleh juga. Ya. Terus apakah tidak ada yang boleh memakan harta anak yatim atau ikut makan bersama-sama dengan anak yatim? Jawabannya disebutkan oleh para ulama, ada perincian dalam urusan yaitu mengambil
hartanya anak yatim yang mana itu adalah setimpal dengan pekerjaan. Di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif." Kalau pengurus yatim itu kaya, maka hendaklah menjaga diri, tidak usah ngambil. Tapi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi kalau pengurus yatim itu fakir, miskin, tidak ada waktu untuk kerja kecuali ngurusi anak yatim, baru dia boleh makan dari harta anak yatim, tetapi bil ma'ruf, sewajarnya. Ya. Disebutkan oleh para ulama, para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir dan yang lainnya, apa maksudnya orang fakir mengurus anak yatim, boleh memakan harta anak yatim secara ma'ruf, yaitu bil ma'ruf ay qadra ujratihi, yaitu setimpal dengan ongkos atau gaji kalau ngurusi anak yatim. Jadi begini, sekarang ada orang mengurusi anak yatim, sibuk, dia yang ngatur, dia pengeluaran pemasukan, dia yang pegang semua, dan dia tidak sempat bekerja, dan dia pun juga punya anak istri harus menafkahi, waktunya sibuk untuk mengurusi anak yatim, dan dia fakir, tidak punya apa-apa, waktunya habis untuk mengurusi anak yatim, dia berhak sebagian harta anak yatim itu setimpal dengan gaji bekerja di situ. Maksudnya bagaimana? Coba sekarang kalau manggil orang untuk ngurusi anak yatim ini, sehari digaji berapa? 50.000, itulah yang dia berhak untuk mengambilnya. Jadi nggak boleh berlebihan. Itu yang dikatakan oleh Allah. Meskipun demikian, kalau pengurusnya itu kaya, pengurusnya ternyata pemasukannya sudah cukup, perusahaan banyak, maka dia tidak boleh mengambil sedikit pun dari harta anak yatim tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara haknya anak yatim adalah yaitu tidak boleh, ini khusus anak yatim ya, tidak boleh kita itu menghardiknya. Bahkan menghardik anak yatim itu termasuk sifatnya orang-orang yang mendustakan agama. Hati-hati. Kita ini disuruh untuk menyayangi, mengasihi anak yatim, ya, terutama mereka-mereka yang tidak ada yang mengayomi, itu dikasihi. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Dalam surat apa? Al-Ma'un ayat 1-2. Allah mengatakan, apakah kamu tahu siapa orang yang mendustakan agama? Yang demikian itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Kasihan, sudah susah ditinggal oleh ayahnya, kemudian kita bentak-bentak misalnya, maka ini adalah termasuk ciri-ciri orang yang yaitu tidak atau ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Lalu yang berikutnya disebutkan oleh para ulama, Allah mengatakan wa ammal yatima fala taqhar. Adapun yatim maka janganlah kalian itu menghentaknya, menghardiknya, tidak boleh. Hati-hati, ya, jangan sampai dizalimi. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh para ulama adalah ketika dirasa anak yatim itu sudah mengerti tentang keuangan, ya, kan kita mengurusi anak yatim, harta melimpah. Tadi kita sebutkan paling gampang mengumpulkan harta itu kalau kita buka apa? Pondok yatim atau panti asuhan yatim. Bacakan saja hadisnya ini. Barang siapa mengayomi anak yatim, maka Rasulullah mengatakan saya bersama dia seperti 2 jari ini. Orang-orang yang kaya terketuk pasti. Mereka tidak mampu membawa anak yatim ke rumahnya, akhirnya berderma begitu. Biasanya begitu. Ya. Biasanya seperti itu. Nah, tetapi ikhwan fillah azakumullah, harta ini harus diberikan kepada anak tersebut ketika anak itu sudah bisa mengelola hartanya sendiri. Allah mengatakan, fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Dalam surat An-Nisa ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila engkau merasa anak yatim tersebut sudah rusydan, rasyid yaitu apa? Ngerti. Ya, pintar.
Rushdan itu berbeda-beda dalam permasalahan sesuai dengan permasalahan itu. Ada rushdan dalam bab harta, ada rushdan rasyidan dalam bab pernikahan. Ya. Maka rushdan dalam bab harta yaitu orang yang bisa mengelola harta dengan baik. Ketika membelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Ini orang yang rasyid, rushdan dalam hal harta. Jadi para ulama mengatakan bila perlu diuji, bawain uang banyak tapi jangan semua, ini saya bawain untuk kebutuhanmu sebulan. Dibawa, ternyata 5 hari habis, berarti belum rushdan, tahan dulu. Mungkin tahun depan coba ini untuk kebutuhan sebulan, kamu kelola sendiri, ternyata cukup. Dan memang wajarnya biasanya itu cukup untuk sebulan. Oh berarti anak ini sudah pandai mengelola hartanya, serahkan. Dan untuk menyerahkan harta anak yatim perlu adanya saksi. Karena kadang-kadang harta anak yatim itu sangat melimpah. Nah beda lagi ketika rushdan itu dalam bab pernikahan. Dalam bab pernikahan dikatakan rushdan itu dia mengerti tentang pernikahan, apa maslahat pernikahan, siapa yang harus dijadikan sebagai pasangan, maka ini adalah rushdan atau rasyidan dalam bab pernikahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, yaitu berkaitan bukan dengan anak yatim, tapi ini berkaitan dengan suatu hal yang belum menjadi seorang anak, yaitu janin. Apakah janin itu wajib dizakati hartanya? Ya. Misalkan ada anak janin, dia ini sudah mendapatkan warisan dari orang tuanya, tapi dia belum lahir. Apakah di sini ada zakatnya? Maka di sini kita jawab tentang zakat fitri itu memang ada dan itu hukumnya sunnah. Mengeluarkan zakat untuk janin hukumnya sunnah. Kenapa demikian? Karena itu dilakukan oleh Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan ini salah satu khulafaur rasyidin. Sementara Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Makanya para ulama mengatakan ketika Nabi tidak mengeluarkan zakat bagi janin, tapi Utsman mengeluarkan zakat untuk janin, dan sahabat-sahabat yang ada saat itu tidak mempermasalahkan. Maka digabungkan dari tidak menzakatinya Nabi dan Utsman menzakati janin untuk zakat fitri, maka paling tidak hukumnya paling tinggi adalah sunnah. Sementara untuk zakatul mal, maka pendapat yang kuat tidak ada zakatul mal bagi janin yang belum lahir. Karena kita tidak tahu lahir ya kalau hidup. Ya. Kalau mati, maka harta bukan milik dia. Kemudian alasan yang kedua disebutkan oleh para ulama bahwasanya tidak ada dalil bahwasanya dahulu Rasulullah mengeluarkan zakat harta untuk janin, tidak ada. Otomatis ada anak kecil ditinggal mati oleh orang tuanya, dia belum lahir, pasti ada pada zaman dahulu. Tapi tidak pernah ada riwayat Nabi mengeluarkan zakat untuk janin, yaitu zakat mal. Demikian pula para sahabat Nabi, tidak ada satupun yang mengeluarkan zakat harta untuk janin. Alasan yang berikutnya disebutkan, karena janin itu tidak disandarkan kepadanya kepemilikan, kecuali kalau sudah lahir. Makanya para ulama mengatakan ketika membahas tentang warisan, anak yang dalam kandungan itu belum dikasihkan harta, tapi hitung-hitungan iya, menjadi miliknya, sah menjadi miliknya ketika dia lahir. Sebelum dia lahir, maka ditunggu dulu sampai lahir, itu baru dikasihkan kepada dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah yang bisa kita sampaikan tentang zakat harta untuk anak yatim. Dan pendapat yang kuat, ketika harta anak yatim itu sudah mencapai nisab, maka wajib dizakati sebagaimana harta-harta yang lainnya. Kemudian orang yang mengurus harta anak yatim itu dianjurkan untuk mengelola harta anak yatim supaya berkembang untuk kemaslahatan anak yatim itu sendiri dan supaya tidak terus berkurang karena sebab zakatul mal.
Allahu a'lam, mungkin ada yang bisa disampaikan atau bertanya? Iya, silakan. Ya. Anak yatim itu dalam hak pengasuhan sama dengan anak kandung. Ya, diasuh, diayomi, dikasih nafkah, diberi tempat tinggal, diberi pakaian yang layak. Tetapi dia tidak mewarisi dari orang yang mengayominya karena hubungan nasabnya nggak ada. Ya. Sementara yang meninggal yang mengayomi ini punya anak-anak kandung sendiri, maka yang mewarisi adalah anak-anak kandungnya. Sementara anak yatim ini bedanya antara anak yatim dengan anak kandung sendiri. Anak yatim ini tetap tidak bisa dinisbatkan kepada pengayomnya dan dia tidak mewarisi dari pengayomnya. Tapi bukan berarti kemudian tidak dikasih apa-apa, boleh wasiat, boleh kasih hibah, boleh kasih sedekah, ini semuanya dianjurkan. Tapi kalau hak warisan maka tidak ada. Karena warisan itu ada, yaitu ashabul furud, ada asabah, artinya ada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hak warisan. Sementara anak yatim tidak berhak warisan dari orang yang mengurusinya atau mengayominya. Allahu a'lam. Ya. Kehilangan, bukan ditinggal. Kalau misalkan bapaknya menceraikan istrinya, apakah yatim anaknya? Tidak. Jadi antum pahami dulu bahwasanya definisi yatim itu adalah anak yang belum balik, kehilangan ayahnya, mungkin mati atau dihukumi hakim telah mati. Ya. Mati. Ya. Ya. Bagus. Dicari nggak dapat dicari. Ya. Terus ujung-ujungnya ketemu. Enggak juga. Taib. Jadi seperti ini. Tadi kita katakan yatim itu anak kecil yang kehilangan ayahnya. Kehilangan di sini ada dua kemungkinan, mati atau dihukumi oleh hakim telah mati. Nah sekarang apakah yang kedua ini harus hakim yang menyatakan dihukumi mati ini? Jawabannya iya. Ya. Karena apa? Karena kalau tidak hakim, perselisihan yang terjadi. Nanti misalkan hukum adat menghukumi mati, ternyata hakim tidak menghukumi mati. Atau misalnya ternyata tiba-tiba orang lain melihat bahwasanya ini masih hidup, akhirnya berselisih. Maka untuk urusan seperti ini maka harus seorang hakim yang sah atau yang berkuasa di tempat itu yang menghukumnya. Tapi kalau misalkan tidak ada hakim yang menghukumi demikian, kemudian di situ ada kebiasaan setempat, ada suku atau tertentu ya yang bisa menerapkan hukum dan menentukan hukum dan itu tidak bertolak belakang dengan pemerintah dan semisalnya, maka boleh-boleh saja. Tapi sekarang masalahnya ada hakim sendiri yang bisa kita laporkan, kita bisa melaporkan. Jadi kita ini alhamdulillah ya, kalau kita misalnya naudzubillah min dzalik, salah satu orang tua kita hilang, kita bisa lapor pertama ke RT, RW, kemudian ke mungkin pengadilan agama atau mungkin ke pengadilan negeri, itu ada semua. Mereka yang memutuskan ini dihukumi mati atau tidak. Ya, Allahu a'lam, yang kami ketahui bahwasanya ini harus rujuk kepada pengadilan atau hakim-hakim yang memang resmi yang ditunjuk oleh penguasa setempat. Allahu a'lam. Iya. Ustaz. Iya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya harta anak yatim tersebut dikelola, lalu ternyata ada kerugian sehingga berkurang sebagian harta tersebut, bagaimana hukumnya bagi yang mengelola?
Ya. apakah wajib menggantinya atau tidak? Ya. Lalu jika ada keuntungannya, apakah sepenuhnya menjadi milik anak tersebut atau boleh berbagi hasil? Misalnya besarnya sewajarnya upah pegawai mengelola usaha. Ya. Ada pertanyaan bagus di sini. Ketika dikelola harta anak yatim kemudian mengalami kerugian, apakah pengelola ini atau pengayom anak yatim atau yang mengurusi anak yatim ini menanggung kerugian itu atau tidak? Masalahnya adalah di situ apabila ada ta'addin atau tafrid, ada enggak kesengajaan atau melampaui batas atau ada menyepelekan? Ya. Kalau memang ada unsur kesengajaan, mungkin menyepelekan atau mungkin melampaui batas, lalu rugi, dia menjamin. Tapi kalau dia ini memang orangnya memang berpengalaman bisnis, tidak ada unsur kesengajaan, dikelola dengan sebaik-baiknya, tapi ternyata subhanallah mengalami kondisi rugi, seperti beberapa tahun terakhir berbagai macam usaha ambruk karena pandemi. Maka seperti ini tidak ada unsur kesengajaan, ya. Maka kalau tidak ada unsur kesengajaan, maka sang pengelola tidak menjamin kerugian tersebut. Tapi kalau ada kesengajaan, kelalaian dan semisalnya, maka dia harus menjamin. Terus bagaimana kalau untung, ya? Keuntungan bagaimana demikian ini? Kita katakan kalau keuntungan yaitu miliknya yatim. Cuman yang mengelola ini berhak apa? Berhak gaji tadi, karena dia kan bekerja, ya bekerja sewajarnya. Atau misalnya kalau ini dikelola oleh orang harta ini, maka yang mengelola dapat 30% misalnya dari keuntungan, itulah haknya. Ya, jadi itulah haknya. Itu pun kalau dia fakir. Tapi kalau dia berkecukupan hidupnya, maka tidak usah diambil sama sekali keuntungannya. Tapi kalau memang dia tidak sempat kerja kecuali memutar atau mengelola hartanya anak yatim, ya, kemudian berhasil untung, maka dia berhak sebagaimana orang menjalankan harta tersebut berhaknya berapa. Seperti kerjasama dalam bisnis, pemodal dengan pekerja. Kadang-kadang pemodalnya karena nggak kerja dia cuma 30% dari keuntungan. Pengelolanya atau yang bekerja menjalankan usaha itu 70%. Maka berarti apa? Itulah haknya yang mengelola tadi. Ketika diletakkan di usaha yang bagus misalnya, dijalankan oleh orang, kemudian dia yang memantau dan semisalnya, dia pun berhak sebagaimana dia gaji ketika dia punya usaha seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Iya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ada satu lagi, Ustaz. Iya. Ini ada pertanyaan di Facebook. Silakan. Ustaz, Afwan mau bertanya, kalau anak yatimnya mau diajak yang lebih benar. Kalau anak yatim apa? Kalau anak yatimnya mau diajak yang lebih benar, kayak mau diajak belajar ngaji atau yang lain, tapi anaknya agak susah mau belajar, gimana Ustadz? Ya. Anaknya kecil atau besar? Jadi biasanya seperti ini usianya sudah menjelang balik biasanya. Yang sulit diajak karena kebiasaan yang lama, kemudian diajak kepada kebaikan agak susah. Ya kalau memang susah ya semampunya kita ini. Jadi semampunya, seperti kita ini punya anak sendiri, bagaimana kita mengajak anak yang susah diatur, ya kita usahakan semampu kita, ya. Kemudian memang kalau memang perlu dihukum ya dihukum, tetapi tidak menyakiti, ya, seperti anak kita dalam hal pendidikan, ya, diayomi, disayangi, dikasih biaya, dikasih alat-alat untuk belajar, sama, dibelikan ini dan itu, semuanya sama. Jadi yang penting fattaqullaha mastata'tum. Adapun hasil itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita punya anak kan tidak sama. Anak-anak itu kadang-kadang gampang yaitu diarahkan, kadang-kadang ada agak yang susah ada. Jadi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu usaha kita bukan hasilnya. Sebagaimana Nabi saja ada yang anaknya tidak menurut kepada ayahnya, apalagi orang biasa seperti kita. Tapi bukan berarti kemudian kita melihat ini lalu kemudian pesimis, tidak. Kita dianjurkan untuk optimis. Kita berusaha semaksimal mungkin, ya, semua kekuatan dan kemampuan kita kerahkan, kemudian berdoa kepada Allah, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup apa yang dilakukan kepada anak yatim.
Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.